Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, siswa baru, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan Mat Sama MTS Negeri 8 Klaten. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Akhir. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku, sebelum saya menyampaikan materi anti diskriminasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama Tri Lestari SPD, alamat PP Kuarasan Juwiring Klaten, mengajar bahasa Inggris. Masuk pada materi dengan judul anti diskriminasi. Penjelasannya, diskriminasi adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Perlakuan secara tidak adil bisa terjadi di mana dan di kapan saja karena adanya perbedaan karakteristik berikut ini. Yang pertama, perbedaan suku dan ras. Yang kedua, perbedaan kelas sosial. Yang ketiga, perbedaan jenis kelamin atau gender. Yang keempat, perbedaan agama atau kepercayaan. Yang kelima, perbedaan pandangan politik. Yang keenam, perbedaan kondisi fisik. Selanjutnya, jenis-jenis diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi langsung. Terjadi ketika hukum, peraturan, atau kebijakan jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya. Yang kedua, diskriminasi tidak langsung. Terjadi ketika peraturan netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Macam-macam diskriminasi. 1. Diskriminasi kesehatan. Individu diberi layanan yang tidak adil karena mereka menderita penyakit atau kecacatan tertentu. Contohnya, seorang yang pernah menderita sakit jiwa ditolak untuk mengisi jabatan tertentu meskipun ia sudah sembuh dan memiliki kemampuan yang diperlukan. 2. Diskriminasi ras. Individu tidak diberikan layanan kesehatan karena ras mereka. 3. Diskriminasi umur. Individu diberi layanan yang tidak adil karena tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Contoh, di negara Malaysia, remaja dianggap orang yang menimbulkan masalah sehingga timbul istilah masalah remaja. 4. Diskriminasi gender atau jenis kelamin. Individu diberi layanan yang tidak adil karena jenis kelamin mereka. Contoh, seorang wanita menerima gaji yang lebih rendah dengan lelaki sejawatnya meskipun pekerjaan mereka sama. 6. Diskriminasi agama. Individu diberi layanan yang tidak adil berdasarkan agama yang dianut olehnya. Cara menghindari perilaku diskriminatif. Untuk menghindari terjadinya perilaku diskriminatif, maka setiap individu perlu 1. Menyadari bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini bahwa setiap manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Untuk mengurangi diskriminasi dalam masyarakat, maka perlu dilakukan upaya-upaya seperti berikut ini. Yang pertama, menumbuhkan semangat religius. Yang kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme.
Yang ketiga, mengadakan dialog antar umat beragama. Yang keempat, membangun pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Yang kelima, keterbukaan, kedewasaan, sikap pemikiran global yang bersifat inklusif. Yang keenam, keselarasan kebersamaan dalam mengarungi sejarah. Contoh diskriminasi. Beberapa sikap diskriminatif antara lain adanya pemisahan antara orang kaya dan orang miskin. Karena agama yang berbeda, maka tidak mau berteman. Di Amerika Serikat ada penggolongan antara orang berkulit putih dan orang berkulit hitam atau negro. Sebagian besar masyarakat menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Contoh diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk. 1. Struktur gaji. 2. Bagaimana perekrutan. 3. Strategi yang dianut dalam promosi. 4. Kondisi kerja umum bersifat diskriminatif. Diskriminasi di tempat kerja memiliki arti mencegah seseorang memenuhi aspirasi profesional dan pribadi mereka tanpa memperhatikan prestasi. Teori statistik diskriminasi berdasarkan pada gagasan bahwa perusahaan itu tidak dapat mengontrol produktivitas pekerja secara individu. Akibatnya, pengusaha cenderung mengandalkan karakteristik terlihat seperti ras atau jenis kelamin sebagai indikator produktivitas, sering diasumsikan anggota dari kelompok tertentu yang memiliki tingkat produktivitas. Nah, anak-anak, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya. Selamat belajar. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.